Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Sekarang kita jumpa lagi dengan Ibu Nurbaiti dalam mata pelajaran PPKN. Kemudian materi kita yang lalu adalah periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Sub pokok bahasan pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode tahun 1965 sampai 1949 dan periode 1949 sampai dengan 1959. Sekarang kita lanjutkan dengan materi pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia, yaitu pada periode tahun 1959 sampai dengan tahun 1965 dan periode 1965 sampai dengan 1998 dan periode 1998 sampai dengan sekarang. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah siswa mampu menjelaskan tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode tahun 1959 sampai dengan periode tahun 1965, periode 1965 sampai 1998, periode 1998 sampai dengan sekarang. Baca buku PKN kelas 12 halaman 58 sampai dengan halaman 63. Periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Pertama, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode tahun 1959 sampai tahun 1965. Kinerja Dewan Konstituante yang berlarut-larut membawa Indonesia ke dalam persoalan politik yang sangat pelik. Negara dilingkupi oleh kondisi yang serba tidak pasti. Karena landasan konstitusional tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Karena hanya bersifat sementara. Selain itu juga, situasi seperti ini memberi pengaruh yang besar terhadap situasi keamanan nasional yang sudah membahayakan persatuan dan kesatuan nasional. Presiden Soekarno sebagai kepala negara melihat situasi ini sangat membahayakan bila diteruskan. Oleh karena itu, untuk mengeluarkan bangsa ini dari persoalan yang teramat pelik ini, Presiden Soekarno menerbitkan Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. Dalam dekret tersebut, Presiden menyatakan pembubaran Dewan Konstituante dan kembali kepada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Era baru demokrasi dan pemerintahan Indonesia mulai dimasuki, yaitu suatu konsep demokrasi yang oleh Presiden Soekarno disebut sebagai demokrasi terpimpin. Maksud konsep terpimpin ini dalam pandangan Presiden Soekarno adalah dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Adapun karakteristik yang utama dari perpolitikan pada era demokrasi terpimpin ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengaburkan sistem kepartaian. Kedua, dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Ketiga, hak dasar manusia sangat lemah. Keempat, masa demokrasi terpimpin membuat kebebasan pers berkurang. Kelima, sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.
Kedua, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode tahun 1965 sampai tahun 1998. Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966 sampai tahun 1968. Ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam perjalanan politik pemerintahan Orde Baru, kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia. Lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya, baik yang bersifat suprastruktur, yaitu DPR, MPR, DPA, BPK, dan Mahkamah Agung, maupun yang bersifat infrastruktur, yaitu LSM, partai politik, dan sebagainya. Presiden Soeharto mempunyai sejumlah legalitas yang tidak dimiliki oleh siapapun, seperti pengemban super semar, mandataris MPR, Bapak Pembangunan, dan Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Karakteristik demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru adalah: pertama, rotasi kekuasaan eksekutif boleh dikatakan sangat kecil terjadi. Kedua, rekrutmen politik bersifat tertutup. Ketiga, pemilihan umum. Keempat, pelaksanaan hak dasar warga negara. Ketiga, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode tahun 1998 sampai sekarang. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru pada akhirnya membawa Indonesia pada krisis multidimensi yang diawali dengan badai krisis moneter yang tidak kunjung reda. Krisis moneter tersebut membawa akibat pada terjadinya krisis politik. Tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah begitu kecil. Tidak hanya itu, kerusuhan-kerusuhan terjadi hampir di semua belahan bumi Nusantara ini. Akhirnya bisa ditebak, pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto meskipun kembali terpilih dalam sidang umum MPR bulan Maret tahun 1998, terperosok ke dalam kondisi yang diliputi oleh berbagai tekanan politik, baik dari luar maupun dari dalam negeri. Akhirnya, pada hari Kamis tanggal 21 Mei tahun 1998, Presiden Soeharto bertempat di Istana Merdeka, Jakarta, menyatakan berhenti sebagai presiden dan dengan menggunakan pasal 8 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Presiden Soeharto segera mengatur agar Wakil Presiden Habibie disumpah sebagai penggantinya di hadapan Mahkamah Agung.
Baiklah siswa-siswa sekalian, adapun kesimpulan dari materi kita pada hari ini adalah yang pertama, periode tahun 1959 sampai dengan 1965, di mana demokrasi yang berlaku adalah demokrasi parlementer. Akan tetapi dengan keluarnya dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 kembali ke Undang-Undang Dasar tahun 1945, maka berakhirlah era demokrasi parlementer. Kedua, periode tahun 1965 sampai dengan tahun 1998. Pada masa ini dikenal dengan masa Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila dengan visi utama melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Yang ketiga, periode tahun 1998 sampai dengan sekarang, pemerintahan masa Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto terperosok ke dalam kondisi yang diliputi oleh berbagai tekanan politik baik dari luar maupun dari dalam negeri. Akhirnya pada hari Kamis tanggal 21 Mei tahun 1998, Presiden bertempat di Istana Merdeka Jakarta menyatakan berhenti sebagai presiden dan dengan menggunakan pasal 8 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Presiden Soeharto segera mengatur agar Wakil Presiden Habibie disumpah sebagai penggantinya di hadapan Mahkamah Agung. Ingat, siapkan diri pada materi yang akan datang, yaitu membangun kehidupan yang demokrasi di Indonesia. Apabila ada hal-hal yang kurang dimengerti, Ibu akan buka sesi tanya jawab dalam Discord. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Jaga kesehatan, tetap di rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat pagi.